Kemudian kata Nabi SAW setelah itu, was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Benar, ini salah satu bukti Anda beriman adalah Anda bisa sedekah. Anda yakin dengan hari kiamat, mana buktinya? Buktinya Anda harus berkorban. Di antara bentuk korban dengan harta adalah sedekah. Karena manusia ini, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua diciptakan dengan punya sifat cinta dengan harta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Siapa yang enggak suka harta? Manusiawi, ya. Suka mobil mewah, suka baju mewah, suka rumah indah. Harta kita suka, punya duit banyak di ATM banyak, tentram, bahagia. Enggak ada duit, gelisah, manusiawi, semua suka harta. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang dalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah, sungguhnya manusia itu li hubbil khair. Khair di sini diartikan oleh para ulama dengan harta. Sungguhnya kecintaan manusia terhadap harta sangat dalam. Apalagi dia cari dengan susah payah, apalagi dengan banting tulang, perah keringat. Ya. Kemudian dia harus sedekah. Waduh, berat. Makanya bukti seorang beriman kepada Allah adalah dengan di antaranya dengan sedekah. Allah mengatakan was-shadaqatu burhan. Bukti Anda beriman adalah sedekah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami' al-iman fi syuh wasyuh fi qalbi 'abdin abada." Tidak mungkin berkumpul antara iman dengan pelit dalam hati seorang. Kita bisa mengecek diri kita sejauh mana. Kalau Anda beriman dengan hari kebangkitan, Anda beriman bahwasanya sedekah ini akan menjadi menjadi naungan Anda pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamati." Yaumal qiyamah hatta yufsala bainan nas. Bahwasanya sedekah akan menjadi naungan seorang muslim pada hari kiamat kelak sampai Allah memutuskan hukuman di antara manusia. Kapan? Di padang mahsyar. Tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang kepanasan berdiri di atas tanah yang terbuka padang mahsyar, dempet-dempetan, keringat bercucuran. Ada orang bahagia datang sedekahnya menaungi dia. Dia teduh di bawah naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekah, semakin ternaungi dengan sedekahnya. Maka sedekah adalah bukti. Dari situ, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, orang bersedekah dia harus maksakan diri, latihan. Harus latihan. Maksakan diri. Dari 100.000, mau kemudian 200.000 sampai 500.000, 1 juta, dan begitu uang datang dan pergi. Uang datang dan pergi. Ya, kita keluarkan insya Allah kasih. Kita Allah kasih. Dan itu sudah hal yang pasti. Saya sering sampaikan cerita saya ketika saya masih kuliah. Saya satu cerita yang membuat saya sampai sekarang terngiang dalam hati saya. Ada guru saya cerita, ada seorang soleh dan dia sering bersedekah. Dia dapat apa dia kasih. Sampai orang bilang sama dia, "Kamu kok dapat apa sedekah? Dapat apa sedekah?" Ya. Maksudnya pikirkanlah dirimu juga. Maksudnya mewahkan apakah? Dia bilang, "Saya punya kebiasaan dengan orang dan Allah punya kebiasaan dengan saya. Ya, saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah kepada saya. Kebiasaan saya kalau saya punya harta saya sedekahkan kepada orang-orang. Dan kebiasaan Allah kalau saya sudah sedekah Allah kasih sama saya. Saya tidak ingin merubah kebiasaan tersebut. Jangan sampai saya merubah kebiasaan saya dengan Allah. Allah rubah kebiasaan dengan saya. Saya punya kebiasaan, Allah juga punya aturan, punya kebiasaan. Subhanallah. Demikian manusia. Kalau kasih dia akan dikasih. Dikasih. Ya. Kalau kita tidak kasih, Allah akan kasih lewat jalan lain. Kalau kita kasih, Allah akan kasih jalurnya jelas. Dari Allah kemudian kita kasih orang. Nah, kalau lewat kita dapat pahala. Kalau lewat kita dapat pahala. Orang itu mungkin dapat rezeki dari orang lain. Kalau lewat orang lain kita nggak dapat pahala. Tapi kalau lewat kita, harta tersebut mampir sama kita kasih, kita dapat pahala. Ya ikhwan, ya akhwat, bapak dan ibu, Allah tidak minta seluruh harta kita. Kita juga tidak iman seperti Abu Bakar, semua harta kita kasih. Kata Allah, "Anfiqu mimma razaqnakum." Infakkanlah sebagian daripada yang kami beri rezeki kepada kalian. Bukan juga kemudian infak kita kelaparan, enggak. Pokoknya anak sudah tenang, istri sudah tenang, ada keberlebihan kita kasih. Jangan pelit. Kita ini kalau sedekah, sebenarnya kita sedang membangun istana kita di akhirat. Jangan pelit-pelit bangun istana. Jadi di dunia kita bikin rumah bagus-bagus, di akhirat enggak punya istana, repot. Silakan Anda bangun istana di dunia, tapi jangan lupa punya istana di akhirat yang keren istananya. Yang keren istananya. Caranya gimana? Di antaranya sedekah. Udah ini tabungan saya untuk di akhirat. Ya. Maka makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan kambing, Nabi suruh Aisyah bagikan kambing. Setelah kambing dibagi,
Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, apa yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berjawab dengan polos, dia mengatakan, "Ma baqiya minha illa katifaha." Kata dia, "Ya Rasulullah, semua kambing sudah habis, enggak ada sisa kecuali bagian belikat kambing belum saya bagi. Yang tersisa cuma daging belikat, semuanya sudah habis." Aisyah jawabnya sederhana, dia lihat zahirnya. Zahirnya yang tersisa cuma daging bagian belikat. Nabi jelaskan. Bal kata Nabi SAW, baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang sudah dibagi itu sudah yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Justru yang sudah dibagi itu yang tersisa di akhirat. Yang tidak dibagi, yang kita makan, yang kita konsumsi tidak tersisa. Yang kita sedekahkan, yang kita sumbangkan itu yang tersisa. Ya, maka kalau kita atau antum semua bangun istana di surga, jangan tanggung-tanggung. Ya, saya bukan maksudnya nyuruh kita melalaikan anak istri, enggak. Anak istri kita tentunya sedekah kepada anak istri juga infak yang berpahala ya, tapi maksud saya harus ada sisihkan untuk istana kita di akhirat. Wasadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti